إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita sering mendengarkan juga mendapati banyak slayer, banyak spanduk, banyak baliho dan yang lainnya, baik itu di dunia maya dan nyata, begitu mudah orang itu dijuluki ulama. Bahkan hanya bisa berceramah dengan lancar dan orasinya itu bagus, langsung dikasih stempel ulama. Bagaimana ulama di dalam Islam yang sebenarnya? Terus bagaimana kita itu bisa menandai orang itu bisa dikatakan seorang ulama? Dan perbedaannya antara ulama dengan qurra. Karena ada orang yang hanya sekedar pintar melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara merdu langsung dikatakan ulama. Begitu juga apa perbedaan antara ilmuwan, cendekiawan dengan ulama. Karena hanya sebagian orang bertitel profesor doktor, kemudian banyak tulisannya yang mengkait-kaitkan ilmu umumnya, bahkan sekulernya dengan Islam, langsung dikatakan ulama. Malah yang kita temukan di dalam tataran umum, hanya sekedar dia bisa memberikan nasihat menyentuh hati, mengetuk kalbu, langsung dikatakan ulama. Di sini saya akan jelaskan dengan rinci definisi ulama, dan ulama itu bisa dikenali dengan apa? Apakah dia dikenali dengan orasinya? Jelas tidak. Apakah dikenali dengan gelar-gelarnya akademik? Jelas itu tidak absolut. Apakah ditandai dengan tulisan buku yang melimpah? Itu hanya indikasi. Apakah dia seorang khutbah, bu'ad, ahli memberikan nasihat? Maka al-ulama hum al-arifuna bi syar'illah. Yang namanya ulama adalah mereka yang sangat arif terhadap syariat Allah. Al-mutafaqihuna fi dinihi, yang sangat faqih di dalam masalah agamanya. Al-amiluna bi'ilmihim ala hudan wa basirah, yang mengamalkan ilmunya berdasarkan petunjuk dan juga basirah. Itulah yang mereka dikatakan oleh Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sehingga ulama adalah imaduddin, tiang agama, dan juga penyanggah manusia di dalam fikih dan ilmu agama. Mereka adalah fuqahaul Islam,
orang-orang yang faham tentang Islam, wa man darat alaihimul futya bainal anam. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengeluarkan fatwa di tengah umat tentang keagamaan. Mereka punya spesialisasi di dalam istinbat dan ijtihad hukum-hukum Islam. Wa'unu bidhabti qawaidil halali minal haram. Mereka sangat concern di dalam merealisasikan, di dalam mengaktualkan kaidah-kaidah antara halal dengan haram. Mereka adalah a'imatuddin, ya, penghulu agama, pemimpin agama, meskipun mereka di kalangan kaum rendahan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka saya jadikan imam-imam yang mendapatkan petunjuk ketika mereka itu sabar dan beriman terhadap ayat-ayatku. Mereka adalah warasatul anbiya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal ulama'u warasatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para ulama itu ahli waris para rasul, para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, rupiah dan dolar. Walakin warrasul ilma, akan tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil dengannya ilmu tersebut, maksudnya, maka dia telah mengambil bagian dari warisan itu sebanyak mungkin. Mereka itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Mengemban satu ilmu ini pada setiap generasi, yaitu tokoh-tokoh adilnya. Dan adil di sini adil di sini maksudnya adalah istiqamatud dini wal muru'ah, istiqamah agamanya dan muru'ahnya. Mereka itulah yang ditugaskan oleh Allah. Falawla nafara wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mereka lah yang memposisikan diri sebagai wakil umat, penutup lubang, sakhrah, di dalam kekosongan ilmu agama. Sehingga mereka berfungsi untuk memahamkan agama, belajar agama, mengajarkan agama, dan mengajarkan kepada umatnya ketika selesai belajar. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW tadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Mengemban misi ilmu ini pada setiap generasi, kaum yang paling adil, yaitu istiqamatud din, istiqamah agamanya, wal muru'ah dan muru'ahnya. Misinya apa? Ya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyimpangan orang-orang yang berlebihan. Wantihalal mubtilin, ya. Dan penyandaran orang-orang ahli kebatilannya kepada Islam. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilnya orang-orang bodoh. Jadi misi ulama itu bukan hanya sekedar amar ma'ruf, tetapi nahi mungkar. Misi umat itu bukan hanya sekedar tarbiyah, tazkiyah, akan tetapi tasfiyah, di mana menyingkirkan kotoran-kotoran akidah dari mulai syirik,
khurafat, bid'ah, tahayul dari akidah umat ini. Mereka meluruskan tingkah laku umat, akhlak umat dari ketercelaan. Mereka memperbaiki kondisi umat dengan pencerahan ilmu dan kebenaran. Mereka selalu mengaktualkan kebenaran di mana saja dia berada. Dari situlah hadir keberkahan. Seperti yang Allah katakan tentang Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan berkah oleh Allah di mana saja aku berada karena ilmunya, karena pengamalan dinnya, karena tugas-tugas mulianya yaitu menebarkan kebenaran, mencerahkan umat dengan kebenaran. Dan mereka itu adalah hudatun nas, petunjuk manusia. Alladzina la yakhlu zamanun minhum, yang tidak sepi zaman itu dari mereka, alias selalu ada aja pada setiap masa zaman orang-orang seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah qa'imina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Artinya selalu ada sekelompok umat dari karangan para ulama, ya, cerdik cendekia yang mereka labelkan ulama, yang tugasnya adalah tegar, istiqomah, konsisten di atas kebenaran. Tidak bergeming berbagai macam cacian, celaan, godaan, tekanan, intimidasi. Sampai datang perkara Allah, kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ulama yang dikatakan di dalam berbagai macam literatur Islam, di dalam berbagai macam penjelasan ulama. Ya. Mereka itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi kemarin, seandainya ada seorang faqih satu saja yang menjadi pencerah kebenaran di tengah umat ini, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang beliau menukil dari dari Ibnu Abbas. Mereka itulah alaikum bil jamaah, membawa pesan jamaah. Dan mereka itu adalah jamaah yang hakiki di akhir zaman, yaitu jamaatul ulama. Karena intinya dari jamaah itu seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dimaksudkan jamaah adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendiri. Sendiri di dalam memegang kebenaran. Sendiri di dalam konsisten terhadap kebenaran. Sendiri menyiarkan kebenaran. Istiqomah di atas jalan yang benar. Itu adalah al-jamaah. Terdepan sekarang diwakili oleh ulama. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Pegang teguhlah jamaah dan waspadalah terhadap perpecahan, kata Umar bin Khattab. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang banyak. Setan itu bersama orang-orang ini satu, ya. Wa huwa minal isnin ab'ad, dengan dua lebih jauh. Wa man arada bahbuhadal jannah falyalzimil jamaah. Barang siapa yang menginginkan surga yang paling bagus, paling VIP, maka hendaknya berpegang teguh kepada jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'adhu sayi'atuhu fadzalikumul mu'min. Siapa yang merasa senang dengan kebaikannya, merasa risau dengan keburukannya, maka itu adalah seorang mukmin. Oke. Sekarang bagaimana kita itu mengenali ulama? Bismillah. Bisa membedakan dengan yang lainnya. Ya, yang pertama, innal ulama'a yu'rafuna bi'ilmihim. Yang pertama,
ulama itu dikenal dan ditonjolkan hanya karena ilmu dan keilmuannya. Makin dalam ilmu ulama seseorang, makin nyata keulamaannya. Dan ulama itu dikenal karena kokohnya dia di tengah berbagai macam terpaan fitnah, syubhat, dan syahwat. Artinya, ulama itu sangat dikenal teguhnya di depan berbagai macam syubhat. Ya. Ulama itu dikenal kokohnya pemahamannya di dalam merentas berbagai macam syubhat. Hal itu semua karena hikmah yang dia miliki, kedalaman ilmu yang dia miliki, dan kedalaman pemahaman yang dia miliki. Jadi syubhat apapun, itu sekecil apapun, sesamar apapun, nampak kentara dan jelas di depan ulama. Makanya ulama itu kita bisa katakan adalah tiang yang kokoh dan pemilik keyakinan yang kuat, ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, innar rasikha fil ilmi, sesungguhnya orang yang rasikh di dalam ilmunya, law waradat alaihi minasyubah bi'adati amwajil bahr, kalau seandainya terlintas syubhat, ya, sejumlah gelombang lautan, ma azalat yaqinahu, tidak akan bisa menggoyangkan keyakinan ulama tersebut. Allahu Akbar. Wala qadahat fihi syakkan, dan tidak bisa menimbulkan sedikit pun keraguan di hati seorang ulama. Li'annahu qad rasakha fil ilmi fala tastafizzahu syubhat, karena ilmunya telah mengakar kuat, menghunjam dalam dengan pemahaman yang benar lurus, sehingga tidak bisa digoyang dengan subhat macam apapun. Malah sebaliknya, subhat apapun dapat dimentahkan dengan ilmunya, dapat diusir dengan tentara-tentara ilmu pemahamannya, sehingga subhat tersebut tersingkir jauh, subhat tersebut terenyahkan, subhat tersebut mati terkapar di depan ulama. Ulama itu dikenal karena seriusnya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ulama itu dikenal karena takutnya dia kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulamanya. Maka kalau kita ingin mengenal siapa itu ulama, kenalilah lewat kedalaman dia di dalam ketaatan dia kepada Allah. Kesungguhan mereka di dalam mengejar berbagai macam ketaatan, ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhusyuan dia, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ciri khas sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dimiliki itu benar, didasarkan atas pemahaman yang benar, sumbernya juga benar, maka ilmu tersebut akan membuahkan suatu buah yang benar, yaitu khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang ada di dalam lisan, dzaka hujjatun ala sahibihi, itu akan menjadi beban pemiliknya. Itulah ilmunya Khawarij. Bacaan Al-Quran yang indah,
lantunan yang begitu merdu tidak membuahkan sedikit pun rasa takut kepada Allah. Walam yablughu taraqihim, tidak sampai kepada tenggorokannya apalagi hatinya. Al-Quran hanya menjadi hiasan suara-suara dia. Dan suara dia ketika melantunkan Al-Quran hanya menghiasi telinga-telinga orang untuk dinikmati secara suaranya, tetapi tidak membuahkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama juga dikenal karena kokohnya di depan godaan dunia. Dia mampu mengalahkan berbagai macam ambisi duniawi. Bisa mengalahkan berbagai macam kecondongan-kecondongan duniawi. Bukan berarti ulama tidak boleh kaya, tidak. Ulama tidak boleh memiliki kekayaan juga tidak. Kalau kita lihat di dalam percaturan ulama, banyak ulama-ulama yang menjadi tajir hebat seperti Abdullah ibn Mubarak, seperti Abu Hanifah. Tetapi yang kita maksud di sini, seorang ulama hanyut dengan ambisi dunianya, menghilangkan misinya, mengalahkan agamanya, bahkan menjual fatwanya dengan keuntungan dunia. Itulah dia akan tercebur ke dalam berbagai macam fitnah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, orang pagi mukmin, wa yumsi kafira, sore kafir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika berkata kepada Umar ibn al-Khattab, akan terjadi fitnah. Umar bin Khattab menanyakan kapan itu Ali akan terjadi, kalau sudah jual beli dunia dengan akhirat terjadi. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka itu telah menjual belikan kesesatan, ya, bil huda, dengan hidayah. Akhirnya Islam dikurbankan hanya karena popularitas. Kebenaran Islam dikurbankan hanya karena ingin keuntungan dunia dan jabatan sesaat. Fatwa-fatwa dimobilisasi untuk mendukung berbagai macam keinginan-keinginan jahat, pelaku-pelaku politik, pelaku-pelaku ekonomi. Ya. Terus kemudian bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah mencoba untuk melakukan intervensi tafsir terhadap nas-nas agama di dalam rangka melakukan pembenaran terhadap tindak tanduk tingkah laku yang salah di tengah umat. Kalau itu yang dikerjakan oleh seorang ulama, maka tidak mendapatkan kecuali kehinaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shaddad ibnu Aus mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi, yaitu hubbur riasah. Ingin viral, cinta popularitas dan ketenaran, membuat akhirnya dia buta kesadaran, buta akal sehat, tidak mau berbicara hak walau kana murra, walaupun pahit, seperti ajaran Rasulullah SAW yang diajakkan kepada Abu Dzar, di mana Abu Dzar mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Sehingga mereka adalah waman lahu fil a'imma lisanu sidkin am بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع أجناس الناس فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. Jadi barang siapa di tengah umat ini ada lisan-lisan jujur yang mengatakan kepadanya dalam bentuk pujian dan sanjungan di tengah umat
bahwa dia adalah ahli ilmu, maka ketahuilah mereka itu adalah a'immatul huda wa masabihud duja, dan penerang di saat kegelapan. Nah, ulama itu juga dikenal, bukan pengakuan ulama itu sendiri, aku ulama. Karena sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat, man qala inni alimun fahuwa jahil. Barang siapa yang mengatakan aku adalah alim, maka sebetulnya dia adalah jahil. Tapi bagaimana? Wa mimma yu'rafu bihil alim syahadatu masyayikhi lau bil ilmi. Orang itu dikenal ahli ilmu dan ulama karena rekomendasi yang telah dibuat oleh gurunya. Dia ahli di dalam fatwa, dia ahli di dalam menyampaikan agama, dia cukup kapabel di dalam memegang amanah fatwa dan agama. Makanya qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi li rajulin ay yara nafsahu ahlan li syai'in. Tidaklah patut seorang itu mengklaim ahli di dalam sesuatu hatta yas'ala man kana a'lam minhu, sampai dia itu tahu orang yang lebih alim daripada dia. Wa ma aftaita hatta yas'al wa ma aftaitu, ya. Wa ma aftaitu, saya tidak mengeluarkan fatwa hatta sa'altu Rabi'ah wa Yahya bin Sa'id fa amarani bidzalika. Coba sekelas Imam Malik. Dia tidak mengeluarkan fatwa dan tidak menganggap dia itu ahli fatwa setelah mendapatkan rekomendasi dari gurunya yang hebat, yang kapabel, yaitu Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id. Walau nahayani lantahaitu, seandainya guru saya Rabi'ah dan juga Yahya bin Sa'id melarang saya untuk berfatwa, saya akan hentikan. Masya Allah. Makanya di dalam makalah yang lainnya dia mengatakan, laisa kullu man ahabba ay yajlisa fil masjid litahdisi wal futya jalas. Tidaklah seorang yang ingin duduk di masjid untuk atau menyampaikan hadis dan menyampaikan fatwa itu harus otomatik duduk. Hatta yatashawar fihi ahlas salahi wal fadli, sampai dia itu bermusyawarah kepada ahlus salahi wal fadl wa ahlal jihati minal masjid, dan orang-orang yang sekarang ini tokoh di sekitar masjid. Fa in ra'auhu ahlan lidzalika jalas, kalau mereka memandang itu patut, maka dia lakukan. Wa ma jalastu hatta syahida li 70 syaikhan min ahli ilmi anni mawdi'un lidzalika. Saya tidak duduk di masjid untuk mengeluarkan fatwa kecuali setelah 70 ulama, 70 guru saya merekomendasikan saya patut untuk menduduki tempat itu. Masya Allah. Jadi inilah sebetulnya hakikat daripada ulama yang sebenarnya, pencerah kebenaran. Sekarang banyak tokoh-tokoh yang diangkat sang pencerah. Pencerahnya apa? Bikin orang makin bebel, bikin orang makin bodoh, bikin orang makin sakit. Rohaninya makin jauh, makin sesat. Kenapa? Karena pencerah bukan pada kebenarannya, tetapi pencerah pada penyesatannya. Wa mimma yadullu ala ilmi al-alim wa fadli durusu wa fatawahu wa mu'allafatuhu, ya. Dan juga orang itu bisa dikenal ulama karena durusuhu, ya, dari sisi ketika dia menyampaikan darsnya, ya, kajian-kajiannya, wa fatawahu, dan fatwa-fatwanya, wa mu'allafatuhu, dan juga karya-karyanya. Ini kita bisa menengarai dia itu adalah seorang ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan kita sekarang buka tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Tadi intinya gini, Masya Allah, ya. Kita jangan memudah-mudahkan. Wal mansib wal wilayah la yuj'al man laysa aliman wa mujtahidan. Jadi kedudukan ini tidak bisa diserahkan kecuali kepada orang yang alim dan mujtahid, kata Ibnu Taimiyah. Walau kana al-kalamu fil ilmi wad din bil wilayah wal mansib. Kalau agama itu hanya diserahkan kepada orang yang hanya sekedar punya kedudukan,
punya nama, hancur agama ini. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid ya, Masya Allah. Ini menjadi suatu perhatian buat kita semuanya. Ya, tidak gampang-gampang untuk menjuluki orang itu ulama. Dhahabal ulama'u falam yabqa illa al-mutakallimun. Hampir nyaris para ulama itu sudah punah, tidaklah tersisa kecuali orator. Orang yang pintar ngomong. Wamal mujtahidu fikum. Tidaklah ada orang yang dikatakan mujtahid di kalangan kalian sekarang illa kalla'ib fi man kana qablahum, kecuali pemain ketoprak ya di pandangan umat-umat sebelum kalian. Kalla'ib, seperti lodrok aja sekarang ya. Jadi kalau kita lihat sekarang orang-orang yang dikatakan ulama, yang dikatakan tokoh agama, entah itu Habib atau yang lainnya, itu kayak ketoprak. Ya. Artinya mereka itu dikatakan, oh hebat. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Dhahabal ulama'u falam yabqa illa al-mutakallimun. Tidaklah sekarang tersisa dari kalangan ulama ini kecuali orator, pintar ngomong saja. Famal mujtahidu fikum illa kalla'ib fi man kana qablakum. Tidaklah orang dikatakan mujtahid sekarang kecuali main-main saja kayak pemain ketoprak, ludruk ya. Kayak dagelan kalau istilah orang Jawanya. Jadi dagelan. Jadi kalau kita sekarang ini mencoba untuk mengkalkulasi orang-orang yang dikatakan mujtahid zaman sekarang. Padahal ini zamannya Imam Mujahid loh. Apalagi kita. Sekarang lebih daripada dagelan. Jadi orang-orang yang dikatakan itu ulama, itu mujtahid, tidak lebih daripada dagelan yang hidup pada zaman orang-orang soleh, kurun khairun nas, pada zaman Rasulullah, dan sahabat dan tabi'in. Ya, demikian kita harus betul-betul hati-hati, karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali, waqad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza. Banyak orang-orang sekarang ini terfitnah dengan kondisi seperti tadi. Wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu. Mereka menyangka bahwa orang yang banyak ngomongnya, pinter debatnya, dan pinter orasinya, fi masailid din, di dalam masalah agama, fahuwa a'lam mimman laisa kadzalik, langsung dianggap lebih hebat daripada selainnya. Wa hadza jahlun mahdhun, itu adalah murni kebodohan. Wangdur ila akabiris sahabah, lihat aja sebagian besar ya pembesar-pembesar sahabat, wa ulamaihim, dan ulamanya, ka Abi Bakar wa Umar wa Ali wa Mu'ad wa Ibnu Mas'ud wa Zaid ibnu Thabit, kaifa kanu, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka orator? Kalamuhum aqal min kalami Ibnu Abbas, bahkan statement ucapan mereka lebih sedikit daripada Ibnu Abbas. Wahum alam minhu, sementara mereka itu lebih alim daripada Ibnu Abbas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat antum semua. Silakan sekarang kita buka tanya jawab. Ikhwani fillah wa ahwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua kita dapat memahami dan bisa istiqomah dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 833389. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, bisa melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 80333389. Kami informasikan juga
Dimohon kepada pemirsa yang bertanya secara langsung via telepon untuk mengecilkan volume TV atau radio agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Dari Rijal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Iya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Bapak kalau begini, tadi malam anak kan sholat witir. Biasa 3 rakaat. Nah, setelah 2 rakaat, anak ke belakang Ustaz, ada perut agak mulas. Ada sekian berapa menit gitu, anak lanjut untuk 1 rakaatnya lagi. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Sekolahnya dia kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Perlu diketahui bahwa melakukan witir itu bisa dengan beberapa cara. Satu, dengan sekali 1 rakaat salam. Yang kedua, bisa dengan 2 salam ditambah 1 rakaat. Yang ketiga, bisa langsung 3 rakaat lalu tidak duduk kecuali di akhirnya untuk tasyahud dan kemudian salam. Lalu kemudian bisa 5 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya, kemudian langsung salam. Lalu dengan 7 rakaat, kemudian tidak duduk kecuali di akhirnya, tapi bisa 6 rakaat, kemudian setelah itu duduk tasyahud, bangkit lagi, dan juga bisa 9 salam. Kalau 9 rakaat dengan salam itu dianjurkan pada rakaat yang ke-8 duduk tasyahud, kemudian ditambah 1 baru setelah itu salam. Itu cara-cara melakukan witir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lainnya, Pak? Barakallahu fikum kepada Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga Bapak yang bertanya tadi dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kami informasi kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 833389. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Rashid, Pak, Jakarta Pusat. Pak Rashid, Jakarta Pusat. Silakan bawa pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Pak Ustadz, tentang ulama nih Pak Ustadz. Ya. Apakah ada dalil sahih atau apalah istilahnya ketika seseorang itu disebut ulama gitu Pak Ustadz? Ini apa syaratnya atau seperti apalah ketika orang itu disebut ulama gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Pertama yang harus kita tegaskan bahwa gelar ulama itu yang jelas nggak mungkin diberikan oleh ulama itu sendiri. Aku ulama, itu aja nomor 1 ya. Kemudian pembeda yang gampang, mudah, terang itu Pak, seperti yang telah kita sampaikan tadi, yaitu al-arifuna bi syari'illah. Mereka yang sangat arif terhadap syariat Allah. Al-mutafaqihuna fi dinillah, dan sangat faham terhadap agama Allah. Wal-amiluna bi'ilmihim, dan mengamalkan ilmunya ala hudan wa basirah, di atas petunjuk dan basirah. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Intinya kedalaman ilmu, kelurusan pemahaman, sinkronisasi antara ilmu dengan amal, itu yang menjadi jargon dan ciri utama seorang itu bisa dikatakan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Barakallahu fik kepada Bapak Rashid yang telah bertanya kepada Ustaz secara langsung melalui via telepon dari Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kami informasikan juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz, baik melalui pesan singkat atau via telepon di 0811 80333389.
Dimohon kepada pemirsa yang bertanya secara langsung melalui via telepon untuk mengecilkan volume TV atau radio agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan dengan baik. Ya, kami beri kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustadz. Silakan di 0811 38333389. Ya, belum ada telepon yang masuk, kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jakarta Timur, Ustaz. Izin bertanya, jika kita sudah terlanjur mengungkit pemberian, mungkin karena sedang marah, apakah kita memohon ampun kepada Allah, pahala sedekah kita bisa kembali lagi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib. Perlu diketahui memang mengungkit, jangankan mengungkit, menyebut-nyebut pemberian itu bisa membatalkan. Seperti yang dikatakan oleh Allah, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan batalkan sedekahmu dengan alman. Alman itu menyebut-nyebut kebaikan. Wal-adha, mengungkit. Jadi hanya sekedar menyebut saja itu nggak boleh. Apalagi mengungkit yang sifatnya menyakitkan. Contoh aja, Masya Allah, kopiah antum yang anak kasih dulu masih bagus aja. Itu namanya alman. Tuh. Antum dulu kan anak kasih pinjaman, ingat nggak? Itu alman. Dulu ketika antum daftar pegawai negeri itu kan ana yang menunjukkan aksesnya. Itu alman. Terus al-adha bagaimana? Al-adha itu, ente dulu kalau enggak saya kasih modal bakal miskin terus. Sekarang udah kaya belagu banget. Itu al-adha. Dulu kalau ana enggak kasih akses untuk pendaftaran pegawai negeri, gak bakal kamu itu diterima. Itu namanya al-adha. Dulu masa kamu masih miskin, ya, melarat, kalau enggak ana tolong, mana mungkin kamu bisa seperti ini. Itu al-adha. Dan dua-duanya ini adalah menghapus sedekah, pemberian dan bantuan kita. Makanya Allah berfirman, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan alman, yaitu menyebut-nyebut kembali. Wal-adha, mengungkit-ungkit untuk menyakiti hati. Dan dua-duanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sebagai bantuan, pemberian dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban dari peserta atau yang mengikuti kajian ini secara langsung atau melalui online, melalui pesan singkat. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui via telepon. Dimohon kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung melalui via telepon untuk mengecilkan volume TV atau radionya agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Iya. bertanya, Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Dengan Pak Sapudi dari Bandar Lampung. Iya, silakan. Silakan Bapak pertanyaannya. Mohon pencerahannya ini, Ustaz, terkait sekarang ini banyak orang yang mengaku keturunan Nabi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Memang seperti apa sih keturunan Nabi itu, dan adakah hadisnya yang bicara masalah keturunan Nabi ini, Ustaz? Itu saja, terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Pak. Ya, silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Perlu diketahui bahwa keturunan Rasulullah SAW itu memang ada. Dan pada akhirnya nanti di penghujung akhir zaman menjelang kiamat,
mereka akan memimpin umat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Rasulullah SAW mengatakan Al-Mahdiyu minni, Mahdi itu dari saya. Maksudnya dari keturunan saya. Min itrati, dari anak cucu saya. Min waladi Fatimah, dari anak cucunya Fatimah. Ajlal jabhati, lebar jidatnya. Wa aqnal anfi, dan mancung hidungnya, itu ciri-cirinya. Ya. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang misinya, yaitu yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at juran wa dhulma, memenuhi bumi ini dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sebelumnya penuh dengan kezaliman, kerusakan. Tetapi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kebanggaan semata-mata kalau tidak dibarengi dengan kesolehan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang sekarang ini amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat masuk surga. Fastabik itu di dalam apa? Fastabikul khairat, bukan di dalam nasab. Kebanggaan orang kepada nasab semata-mata tanpa dibarengi dengan kesolehan tidak lebih daripada dia itu membanggakan tulang belulang yang ada di kuburan. Dan makhluk yang bangga dengan tulang belulang hanya satu di muka bumi ini selain manusia, yaitu anjing. Ya. Yang dia bangga menjadi makanan utama, menjadi konsumsi utama adalah tulang. Yang kita banggakan adalah nasab yang dibarengi dengan kemuliaan, nasab yang dibarengi dengan kesolehan, nasab yang dibarengi dengan keilmuan, nasab yang dibarengi dengan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak dari turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyimpang. Betapa banyak di antara turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebid'ahan. Dan betapa banyak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tokoh-tokoh aliran kesesatan di sepanjang sejarah. Oleh karena itu kita tidak konsen di dalam masalah soal keturunan. Kita tidak ingkari keturunan Rasulullah SAW memiliki keutamaan. Tetapi pada akhirnya di akhirat yang menentukan nasib itu bukan keturunan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali abiki ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta bapakmu sesuka hatimu, berapa aja. Tapi aku tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah padahal turunan paling segarnya Rasulullah SAW, tidak pernah membanggakan nasabnya di hadapan Rasulullah SAW. Tidak pernah membanggakan keturunan dia ke Rasulullah di depan umat. Rasulullah SAW hanya mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah aku buatmu. Itu saja, tidak lebih. Karena Rasulullah memberi tuntunan, Rasulullah memberi keteladanan, Rasulullah SAW memberikan satu kesolehan. Sehingga ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah saya buat kamu. Itu yang ingin saya tegaskan supaya kita tidak terjebak kepada satu polemik yang mandul, yang tidak ada harganya. Kita hanya melihat sosok kebesaran hanya karena keturunan Rasulullah, titik. Hanya kebesaran daripada sorban-sorbannya, titik. Hanya kebesaran di dalam masalah kain yang melingkar di kepalanya, tidak. Yang kita lihat adalah kebesaran ilmu dan kedalaman kepahaman dia di dalam masalah agamanya.
dan kesolehan serta kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditentukan satu titik yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada penanya yang bertanya melalui via telepon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat dipahami. Biar kami informasi kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon. Dimohon untuk mengecekkan volume TV atau radionya agar kami di studio dapat mendengar dengan jelas pertanyaan tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dengan hamba Allah dari Jawa Timur. Hamba Allah dari Jawa Timur. Ya silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini pertanyaan saya mungkin agak sensitif. Jadi saya ini adalah seorang mahasiswa yang baru masuk Ustadz di salah satu perguruan negeri tinggi, di salah satu perguruan tinggi negeri Ustadz. Baru masuk. Jadi disadari beberapa waktu Ustadz, ini ternyata logo tersebut Ustadz mungkin karena ini bersifat negeri ataupun menjunjung istilahnya nasionalisme ataupun budaya daerah, di situ mengandung logo yang mengandung kesyirikan Ustadz. Artinya di situ terdapat ajaran Hindu ataupun Buddha Ustadz. Jadi saya tidak menyebutkan universitas mana Ustadz. Jadi yang saya tanyakan, setiap kali saya berinteraksi seperti sekarang ini mengikuti perkuliahan secara online, yang paling parahnya itu saya nanti harus memasang logo tersebut di dalam skripsi saya, tugas-tugas saya, yang artinya logo tersebut bukan logo pahlawan. Mungkin itu masih ditoleransi Ustaz, namun ini terdapat ajaran Hindu Buddha yang itu sudah di luar Islam Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk ta'dimul ala kufar Ustaz? Yang saya tanyakan, apakah saya ini disarankan untuk berpindah untuk masih semester baru masuk Ustaz? Apakah saya dengan pindah ini sebenarnya tidak berdosa Ustaz? Artinya nggak dosa sebenarnya. Jadi gak ada gunanya kalau pindah. Apa disarankan untuk pindah saja Ustaz? Karena saya ini setiap hari nanti pasti insya Allah sampai saya lulus bersinggungan dengan logo-logo tersebut Ustaz. Mulai dari alma mater saya, mulai dari masang skripsi. Mungkin sekian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai dan memuliakan antum karena berkat komitmen antum terhadap dinul Islam. Dan itu sikap yang sudah mulai langka pada setiap generasi muda. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Baik. Sikap apapun kepada kemungkaran, kesyirikan dan kebid'ahan Mas ya. Dimanapun. Entah itu di kampus antum, entah itu di lingkungan antum, entah itu nanti antum setelah lulus kerja di kantor antum. Kemungkaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah syirik kufur, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Nah, sikap kepada kemungkaran itu Rasulullah SAW kan sudah memberikan Mas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Dan itu tidak mungkin pada diri antum. Karena itu adalah wewenang satu negara yang bisa dilakukan di dalam suatu parlemen dengan suatu proses yang panjang sampai sidang istimewa. Itu. Atau kalau di kampus itu adalah mendapatkan izin dari pemerintahan. Karena sekolah negeri itu di bawah Diknas. Ya, itu yang harus antum pahami.
Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka kita rubah dengan lisan kita. Jadi kita beritahu kepada stakeholder, kepada owner kalau ada ownernya, kepada mereka yang berwenang dan juga pihak terkait. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu maka cukup dengan hatinya. Menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan kebencian, menunjukkan antipati, menunjukkan bara'ah, yaitu berlepas diri dari semua itu. Itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, antum lebih memosisikan diri pada yang tadi. Merubah tangan tidak bisa, merubah dengan lisan tidak bisa, maka kita rubah dengan hati, maksudnya minimal kita ada kebencian, ketidaksukaan, antipati, bara'ah terhadap simbol-simbol kesyirikan tersebut. Dengan demikian, sikap terhadap kemungkaran seorang muslim itu ada dua macam. Ada sikap idealis, yaitu idealnya memang seperti ini. Ada sikap realistis, realitanya seperti ini. Makanya kalau kita mengambil hikmah, kenapa surat Al-Quran itu dibagi menjadi dua? Ada surat yang namanya Makkiyah, ada surat-surat yang namanya Madaniyah. Kata Jamil Zainu di dalam kitab Tawjihatul Islamiyah, ayat-ayat Makkiyah yang mengesankan rahmah, ya, mengalah, menjaga suatu maslahat, menunjukkan adanya satu kompromi, maka itu berlaku pada orang-orang yang kondisinya memang seperti Makkiyah, yaitu lemah, tidak berdaya. Adapun ayat-ayat Madaniyah yang menunjukkan kekuatan, show off dan yang lainnya, itu pada kondisi kuat. Oleh karena itu, saya sarankan, ya, hanya faktor itu saja, antum tidak punya alasan untuk keluar dari kampus tersebut, untuk berhenti dari kuliah tersebut. Dan saya melihat maslahat antum kalau memang tidak ada lagi tempat lain, apalagi nanti berpengaruh pada prestasi sekolah antum. Karena ketika antum keluar nanti, jatah-jatah yang didapat sekolah itu berkurang. Dan juga mungkin kekecewaan orang tua. Dan juga ditambah lagi, belum tentu antum di tempat baru ini mendapatkan sesuatu yang lebih clear, yang lebih bersih. Oleh karena itu, sikap kita terhadap simbol-simbol yang tadi antum katakan, yang ada kesan menuju berbagai macam kemungkaran, atau kesan itu simbol agama lama dan yang lainnya, cukup man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Lebih daripada sikap hati, antum tidak menunjukkan kebencian, antum tidak menunjukkan ketidaksukaan, maka itu menunjukkan iman antum itu lemah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban untuk hamba Allah dari Jawa Timur, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 80333389. Ya, sekarang kita buka kembali Ustaz bertanya melalui pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai kalimat subhat ini. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih berilmu daripada manusia. Dari mana asal kalimat ini? Karena sering dipakai oleh ahlu bid'ah untuk menjatuhkan penuntut ilmu atau penyebar dakwah sunnah. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Ilmu yang dimaksudkan ma'rifah di situ adalah ilmunya Murji'ah. Dan kelompok ini sadar atau tidak sadar sedang tercemar dengan pemikiran Murji'ah. Artinya ilmunya iblis itu cukup untuk mewakili di dalam proses berilmu di dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Al-ilmu yang sekedar ma'rifah mengenal Allah. Memang betul, itu statementnya Murji'ah. Makanya
Bagi Murji'ah, al-iman itu al-ma'rifah. Iman itu cukup mengenal Allah. Karena iblis juga mengenal Allah, maka iblis juga imannya kuat sekuat Jibril. Iblis juga beriman seperti sekuat imannya Abu Bakar Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwan, tidaklah ada orang yang meremehkan para penuntut ilmu, melainkan musuh-musuh penuntut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, penghancur agama itu kan ada 4. Yang pertama, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mengamalkan sesuatu perkara agama yang tidak tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang ketiga, udah jelas dia nggak tahu, nggak mau belajar. Dan yang keempat, menghalangi orang belajar ilmu agama. Dan ini termasuk adalah cara untuk menghambat orang belajar ilmu agama dengan statement-statement itu. Ya. Yang seperti yang dikatakan oleh Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila Allahi, ketika dikatakan kembali kepada Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kau lihat orang-orang munafik itu menghalangi agama dengan sekuat tenaga. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dengan demikian, statement tersebut itu umum. Maksud antum apa? Bahwa antum ini belajar tok, tapi nggak ada actionnya, sama apa bedanya dengan iblis? Ya, ini maksudnya apa? Gitu kan gitu. Makanya kita di sini butuh penjelasan rinci dan tidak cukup dengan statement global. Karena statement global kemudian diaplikasikan, maka akan hanya membuahkan satu penyesatan belaka. Itu yang bisa kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban kepada penanya melalui pesan singkat. Kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan keberkahan untuk Ustaz dan kaum muslimin. Ustaz, ikhtiar apa yang bisa dilakukan oleh seorang akhwat untuk menikah selain berdoa? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Naam. Taib. Ikhtiar itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah kita mencoba untuk tukar biodata dengan orang-orang yang ada peluang untuk menikah. Atau mencari wasilah yang bisa mempertemukan jodoh kita. Atau kita bisa menggunakan forum-forum pengajian yang di sana mungkin ada orang-orang yang bisa kita ta'aruf dengannya. Dan beberapa hal yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk berta'aruf, untuk bertemu dengan jodoh kita. Intinya kita bertanya dengan tokoh agama, seorang ustadz yang siqoh, atau mungkin pengampu kajian yang ada di situ, ikhwan akhwat, atau mungkin forum-forum yang lainnya. Insya Allah di situ ada pilihan-pilihan, alternatif-alternatif, ikhtiar-ikhtiar kita untuk bisa ketemu dengan jodoh kita. Sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebaikan hikmah di balik itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui pesan singkat, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami beri kesempatan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar melalui via telepon di 081180333389. Dimohon kepada pemirsa yang bertanya secara langsung melalui via telepon untuk mengecilkan volume TV atau radio agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung
melalui via telepon di 0811 833389. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa dari mana? Ini sama Ibu Nafia dari Padang Ustaz. Dari Padang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Dimohon untuk mengeraskan volume suaranya agar kami studio dapat mendengar pertanyaan Ibu dengan jelas. Oh iya Ustaz. Begini Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Saya bertanya begini Ustaz. Ya. Saya sangat menyukai kajian sunnah dan saya selalu mendengarkan kajian. Tapi Ustaz, di dalam keseharian saya rasanya belum lengkap, istilahnya belum begitu sempurna, apa yang belum begitu semuanya saya sanggup untuk jalankan Ustaz gitu. Kadang masih ada kekurangan dan kadang masih ada dosa-dosa kecil yang sering dilakukan. Nah, tapi walaupun tetap mendengarkan kajian sunnah, tapi tetap saja di dalam keseharian itu tetap saja ada saja kesalahan yang dilakukan gitu Ustaz. Yang membuat hal-hal yang membuat ada dosa-dosa kecil begitu Ustaz. Dan belum sempurna seperti apa yang para Ustaz sampaikan begitu Ustaz. Nah, bagaimana itu Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Zakillah. Nam Ustaz. Baik. Perlu diketahui Ibu penanya wabil khusus dan juga seluruh pemirsa bahwa tidak ada satupun orang ya di muka bumi ini yang bisa mengamalkan seluruh kebaikan Islam di dalam waktu sekaligus. Makanya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan saddidu, bersikaplah lurus, wa qaribu atau mendekati. Ya. Makanya konsep udkhulu fis silmi kafah itu yang kita timbulkan, yang kita munculkan adalah sikap penerimaan, alias secara umum kita menerima seluruh konsep prinsip-prinsip Islam. Tetapi secara pengamalan kata Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam mengamalkan Islam yang sudah kita terima, yang sudah kita taslim, yang sudah kita pasrah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Contoh faktual adalah di kalangan kehidupan para sahabat. Kita lihat sahabat-sahabat itu memiliki keutamaan di hadapan Allah. Hanya 1-2. Ada yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena dia tidak pernah punya rasa sakit hati kepada sesama mukmin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Oleh karena itu urutannya kita belajar secara tuntas. Kita terima dari syariat itu kafah, udkhulu fis silmi kafah. Kemudian di dalam tataran pengamalannya fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu di dalam mengamalkan syariat Islam itu. Yang kita awali pertama dengan menjaga prinsip-prinsip dasar Islam, ya, yang disebut dengan materi idaman, ya. Itu apa itu idaman? Yaitu ilmu dasar keislaman kita jaga. Rukun iman, rukun Islam. Yang saya sebut juga ilmu fardu ain. Kemudian setelah itu ilmu-ilmu dasar yang sifatnya adalah pelengkap, yang sering saya sebutkan juga ilmu fardu kifayah. Kemudian setelah itu kalau memang kita ada waktu melengkapi dengan ilmu-ilmu yang sunnah yaitu sekunder. Itu saja. Jadi saya simpelkan bahwa Allah menuntut kita secara penerimaan hati udkhulu fis silmi kafah.
Secara pengamalan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Yang penting ada usaha serius, yang penting sekarang ada kemauan tinggi, yang penting sekarang ini ada keinginan-keinginan untuk merealisasikan syariat Islam, ibadah kepada Allah. Kemudian ada yang meleset 1-2, ada yang tidak kena, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan kita. Karena kita berdoa kepada Allah dan itu sudah dikabulkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau berikan beban yang di luar kemampuan saya. Yang di luar kemampuan saya, dan itu Allah aminkan, Allah kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban kepada Ibu penelpon dari Padang. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui via telepon di 0811-803-3389 agar mengecilkan volume TV atau radionya agar kami di studio dapat mendengar dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Di Jakarta. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, begini Ustadz, sampai sejauh mana kita mempunyai menantu tidak menjalankan syariat dengan benar. Kita tuh boleh nggak, kita sejauh mana gitu kasih tahu ke anak kita yang laki-laki bahwa kayak apa Bu contohnya? Mengajar, maksudnya supaya, karena kita tahu dia tuh tidak mau gitu mengikuti syariat Islam secara benar, maksudnya tidak semanhaj. Saya kepengennya kan kita pengen satu manhaj gitu. Maksudnya sejauh mana sih kita sebagai orang tua kepada anak laki-lakinya untuk turut campur dalam masalah ini gitu, masalah ini. Demikian mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Jazakallah. Nah, Ustaz. Ya. Perlu diketahui bahwa tugas orang tua kepada anak perempuan itu sampai balik. Ya. Setelah itu kewajibannya gugur dan sudah lepas dari pundaknya, apalagi sudah menikah. Maka itu sudah menjadi kewajiban suaminya. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu sudah berpindah dari orang tua kepada suami. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man 'ala jariyataini hatta yablugha. Barang siapa yang menjamin, menanggung, membiayai kedua anak perempuannya sampai balik hatta yablugha. Nah kan gitu. Kuntu lahu yaumal qiyamah kahatain. Nanti aku bersama dia di hari kiamat seperti jari ini, yaitu dekat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab seorang orang tua kepada anak laki-laki itu sampai mandiri, sampai dia itu tegak, anak perempuan sampai balik, kemudian menikah. Maka dari sini, concern utama pertama adalah ketika mendidik anak perempuan, bagaimana dia itu siap untuk menikah, bagaimana dia itu mempersiapkan pilar-pilar rumah tangga, bagaimana dia itu menguasai ilmu-ilmu tentang masalah usroh, ya, rumah tangga. Bekal-bekalnya dari mulai bekal agamanya, keduniaannya, keterampilannya, tata boga, tata busana, tata ruang, ibaratnya seperti itu, kita berikan kepada anak kita insya Allah. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana anak ini ya kita bekali tadi itu. Ketundukan ketaatan kepada suami, ketundukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin
صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحصلت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أبواب الثمانية. Perempuan mana saja yang salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu 8 mana saja. Tuh, itu. Nah, sekarang pada tingkatan sudah berkeluarga, apalagi ini statusnya adalah suami, sejauh mana kewajiban mertua, sejauh mana kewajiban orang tua perempuannya kepada agama anak tersebut, ya, sejauh kita antar muslim saling berwasiat, sering tawasi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kewajiban dakwah, kewajiban menyampaikan kebenaran, tidak lebih daripada itu. Karena kita tidak bisa memaksa, kita tidak sekarang ini bisa memaksakan agama kepada siapapun, termasuk kepada menantu kita, karena kesadaran itu tidak bisa dibentuk dengan paksaan. Kesadaran itu tidak bisa dibentuk dengan berbagai macam ancaman-ancaman serta teror-teror, tapi kesadaran itu dibangun di atas satu keilmuan, pemahaman. Insya Allah dengan kita tanamkan keilmuan dan pemahaman yang benar terus-menerus, mudah-mudahan kesadaran itu akan tumbuh biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz bisa melalui via telepon di 0811 8033 389. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Sia, ingin bertanya sama Ustadz ini. Iya, silakan Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Apa Faizal di Sia? Iya, silakan Bapak bertanya, bisa langsung Bapak bertanya, silakan. Anak seorang yang rutin sholat jamaah di masjid. Anak-anak berpenyakit epilepsi, harus dijaga dan tak boleh sendirian. Takut kalau dia kumat lagi penyakitnya. Pertanyaan nama anak adalah, apakah ada rukhsah untuk anak untuk pergi salat ke masjid, untuk salat berjamaah? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Perlu diketahui bahwa bila sekarang ini anak bapak tidak ada yang menunggu sama sekali, ya, tidak ada yang bisa mengendalikan, maka bapak termasuk mendapatkan uzur untuk tidak ke masjid. Ya. Kecuali kalau anak ini bisa diajak ke masjid, kalau diajak pun nanti akan terganggu. Oleh karena itu, sampai kita ikhtiar, ya, mencari orang yang bisa menggantikannya, bisa untuk bergantian, maka kita mau tidak mau, maka harus kita tunggui sehingga itu termasuk uzur untuk tidak datang ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya melalui via telepon dapat memahami apa yang disampaikan Ustaz dan semoga bermanfaat. Ya, kami sampaikan kembali kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di 0811 803 3389. Dimohon untuk mengecilkan volume TV atau radio agar kami di studio dapat mendengar pertanyaan tersebut dengan jelas. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Defrizon, Pak, dari Tasikmalaya. Iya, silakan Bapak Defrizon dari Tasikmalaya pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dan sekeluarganya. Amin. Ya, pertanyaan saya Ustaz adalah mengenai bab bermimpi Ustaz, tentang saya pernah bermimpi 20 tahun ke belakang dengan Rasulullah Ustaz. Hanya dalam bermimpi tersebut
wujud Rasulullah itu tidak melihatkan hanya dari perkataan yang ada di bangun, Ustaz. 20 tahun ke belakang itu saya bermimpi, saya bersalaman, saya berdiri dengan lutut, Rasulullah itu berdiri. Tapi tidak melihatkan wajahnya, diperkirakan tingginya kurang lebih 185 atau 180, Ustaz. Dalam mimpi tersebut, Rasul itu mengatakan ke saya, tak satu pun di antara umatku yang mengikuti kehidupanku. Lalu saya menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya kehidupan di akhir kelak sangat susah. Rasulullah meneteskan air mata, lalu saya menangis sangat pedih. Hanya sampai di sana aja Ustaz, terus saya terbangun gitu Ustaz. Lalu selang 3 bulan berikutnya di tahun yang sama, di tahun 2000 tersebut, saya bermimpi lagi bahwa saya masuk neraka. Kenapa saya katakan di bawah telapak kaki saya kurang lebih 5 meter itu api bergejolak. Orang bergelimpangan di atas kepala saya. Bahkan ribuan jutaan orang bertumpuan jatuh ke bawah. Tetapi saya tidak jatuh ke api neraka tersebut. Iya, silakan Bapak. Lalu sebulan kemudian saya bermimpi lagi Ustaz. Dalam mimpi saya itu katakanlah Allah itu satu. Jadi yang saya tanyakan ke Ustadz, apakah mimpi tersebut, tapi bukan hikmah, tapi dari mimpi tersebut, saya bertambah-tambah yakin, bertambah-tambah rindu saya mendirikan sholat berjamaah, bertambah takut saya meninggalkan sholat dan berusaha menjaga sunnah-sunnah Rasul. Hanya itu yang saya tanyakan Ustaz. Sekali lagi makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Perlu diketahui Pak ya, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'al mu'min ya busyra. Mimpi seorang mukmin itu kabar gembira. Fa innaha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dan itu adalah bagian daripada 48 bagian daripada kenabian. Oke. Tapi perlu ditegaskan bahwa sehebat apapun mimpi yang dialami oleh seseorang, sebenar apapun mimpi yang dialami seseorang, karena tidak semua mimpi itu benar. Makanya Rasulullah SAW itu membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang datang dari Allah, mimpi yang itu godaan syaitan, mimpi yang hajar sekedar kondisi tidur. Sebenar apapun mimpi yang dialami orang, maka mimpi tersebut tidak akan bakal bisa merubah, menambah, mengurangi syariah. Apalagi menjadi dasar untuk menentukan halal haram, untuk menentukan benar tidak benarnya satu syariat. Karena syariat itu sudah tamat, sudah selesai, sudah final setelah dinyatakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan kebenaran Islam, ketuntasan Islam, kesempurnaan Islam itu tidak bisa bertambah, berkurang, berubah karena mimpi. Oleh karena itu, mimpi kalau sekarang ini kesannya merubah nas-nas agama, maka mimpi itu jelas tidak benar. Karena kita mendapati satu kenyataan bahwa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bisa mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang di antara umat ini tidak akan bakal bisa mengikuti, menteladani agama Rasulullah SAW, tentunya tidak ada sahabat satupun yang bisa masuk surga. Sementara Rasulullah SAW menjamin
di antara 10 sahabat yang masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya juga dijamin masuk surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Adanya umat yang paling baik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi, itu karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dijamin masuk surga. Oleh karena itu, saya bisa menilai mimpi Bapak tadi itu tidak bisa menjadi dasar, karena ternyata ada umat-umat yang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada umat-umat yang terbaik, khairun nas, karena mengikuti syariat Rasulullah SAW, karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kita sampai akhir zaman ada dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada dari dari umat ini sekelompok kaum yang eksis di atas kebenaran, yang istiqamah di atas kebenaran, dan tidak akan mundur bergeming berbagai macam tekanan teror sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang paling akhir mereka nanti memerangi dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa jawab mimpi-mimpi Bapak tadi. Ya, intinya kita tidak mengingkari mimpi itu, ada yang benar, ada yang datang dari syaitan, tetapi ada yang hanya hiasan tidur. Tapi benar tidaknya kita harus ukur dengan syariat. Kita harus ukur dengan nas-nas agama. Kalau sekarang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita kedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus enyahkan mimpi-mimpi bersama isinya tadi. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian penanya Bapak Nutrijon dari Tasikmalaya, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Alhamdulillah Ustaz, kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah dari Pekanbaru. Ana bertanya tentang apakah dosa-dosa yang lalu dan sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, seperti mendidik anak tidak sesuai dengan sunnah karena ketidaktahuan ilmu terdahulu, beribadah tidak sesuai dengan sunnah, apakah di padang mahsyar tetap dihisab oleh Allah? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Pertama, kita tegaskan adalah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa. Al-Islamu yajubu ma qablah, Islam itu menutup sebelumnya. Intinya, kalau sekarang kita tahu, kita barengi dengan berbagai macam pertaubatan yang benar, perbaikan yang intens, terus kemudian pengondisian terus supaya mereka bisa berjalan di atas kebenaran, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita. Karena pada akhirnya kita tidak bisa berkutat, berpangku dengan kondisi masa lalu. Kita juga tidak boleh terus-menerus meratapi kekalutan dan juga kegundahan, kesalahan masa lalu. Masa lalu kita tutup dengan perbaikan sekarang. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atil hasanati tamhuha, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa atbi'i sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Baik. Jadi dengan kita bisa melakukan perbaikan zaman sekarang, maka kita telah menutup masa lalu yang buruk. Dan kita melakukan lebih baik sekarang, kita telah mengoreksi masa lalu yang buruk, yang salah. Maka
saya ajakkan kepada bapak atau ibu sekalian untuk terus melakukan berbagai macam usaha-usaha real untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu tadi. Ya, untuk terus mengingatkan mendidik anak dengan cara yang benar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau memang kita kurang piawai, kita kurang ahli, maka kita serahkan kepada orang yang lebih ahli. Kita masukkan ke pondok pesantren, kita suruh untuk mendengar berbagai macam kajian, untuk mengikuti berbagai macam kajian-kajian Islam. Itu cara yang paling kita bisa lakukan, ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Demikianlah jawaban penanya melalui pesan singkat. Kita beri kesempatan kembali Ustaz melalui pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz bolehkah bertanya di luar tema? Ana Anis dari Riau. Ustaz, Ana selalu berdoa agar diberikan jodoh, agama serta akhlak yang baik serta semanhaj. Tapi ikhwan yang datang jangankan semanhaj, sholat pun tidak. Mohon beri saya nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz. Perlu diketahui bahwa ikhtiar harus lebih kita tingkatkan. Dan seorang wanita tidak boleh gegabah dan gampang untuk menetapkan jodohnya dan pilihannya yang tidak dasar agama. Kenapa? Karena agama seorang laki-laki itu penting. Kesolehan seorang laki-laki suami itu mendasar. Dan ketidaksolehan serta ketidakbaikan seorang suami itu sangat berpengaruh. Kenapa? Kita tahu semuanya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin, laki-laki itu mengendalikan, laki-laki itu mengatur. Dari kekuatan dan kekuasaan itulah sehingga di dalam posisi-posisi keagamaan, posisi-posisi keduniaan itu harus menonjol. Dan kita temui berkali-kali, berulang kali, perempuan yang baik, ahli sunnah, kemudian menikah dengan orang awam atau orang-orang yang tersesat di dalam akidahnya, itu gampang sekali berubah dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, saya sarankan terus untuk mengedepankan ikhtiar, mengintensifkan ikhtiar dengan kita bersilaturahmi, bertanya sana sini, mencoba mencari terobosan-terobosan. Insya Allah Allah akan pertemukan dengan seseorang yang lebih baik, lebih soleh, dengan berkat keikhlasan kita, dengan berkat kesungguhan kita dan keinginan besar kita untuk hidup bersama seorang laki-laki yang manhajnya kuat, yang akidahnya lurus, yang akhlaknya mulia. Makanya betul kata Al-Hasanul Basri ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, saya memiliki anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan?" Maka Al-Hasanul Basri menjawab, "Nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena kalau dia mencintai dia akan memuliakan, dan bila dia membenci tidak akan menzaliminya." Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ibu yang bertanya melalui pesan singkat dapat dipahami dan bermanfaat. Demikian tadi adalah pertanyaan terakhir. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Zainal Abidin LSM Hafizahullah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kami ucapkan juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar, kami ucapkan jazakallahu barakallahu fikum atas partisipasinya dalam kajian pada pagi sampai siang hari ini. Kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang bertanya melalui pesan singkat yang sangat banyak, belum bisa kami jawab. Insya Allah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Silakan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Nah. Terima kasih. Di penghujung kajian ini saya ingin sampaikan kesimpulan bahwa ulama pencerah kebenaran adalah mereka yang sangat arif di dalam masalah ilmu syariat dan sangat kuat di dalam tafaqquh fiddin, mengamalkan ajaran agamanya dengan ilmu wal basirah wal huda, petunjuk ilmu dan basirah. Itulah maksud dari firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan hanya karena pinter khutbah dan orator dengan serta-merta kita katakan dia adalah seorang ulama. Hanya sekedar dia itu sangat menyentuh hati dalam berbagai macam mau'idhah dan juga nasihat-nasihatnya kita katakan ulama. Hanya sekedar kita melihat gelarnya yang begitu berenteng. Kitab-kitab yang ditulis itu melimpah. Serta-merta kita katakan ulama. Tapi ulama adalah kita ciri khaskan dengan kedalaman ilmu dan pemahaman serta antusiasme di dalam mengamalkannya. Ulama adalah orang yang teguh tegar di atas syubhat dan mampu mengkantar syubhat dengan baik. Seorang ulama adalah mereka yang memang ahli fatwa yang direkomendasikan oleh ulama setingkatnya atau ulama yang lebih senior untuk mengeluarkan fatwa dan menjadi orang-orang yang memberikan solusi di dalam kehidupan keagamaannya. Intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid, tidaklah tersisa pada zaman ini kecuali al-mutakallimun, orang yang pintar berorasi. Tidaklah seorang dikatakan mujtahid, ternyata bagi umat sebelum kita dianggapnya seperti dagelan. Ya, mereka yang sekarang ini dikatakan kiai, abuya, tokoh agama dan habib macam-macam, lebih mencerminkan adalah dagelan. Kita seperti yang sekarang ini, ustadz dan yang lainnya, tidak lebih di dalam masalah ijtihad itu dagelan, yaitu permainan. Makanya kita semuanya dan mereka-mereka yang sekarang ini diklaim oleh sebagian orang awam adalah ulama, perlu kita rilis kembali, perlu kita dudukkan kembali. Hanya mengandalkan nasab tidak bisa menjamin orang masuk surga. Siapa yang sekarang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat masuk surga. Fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun adalah di dalam kebaikan, di dalam kesolehan, di dalam keilmuan, di dalam satu sinkronisasi dan juga komitmen dia di dalam menjalankan ilmu-ilmu agama tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.